Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam program Sapa Yanda, sapa ayah dan bunda, menyapa ayah dan bunda dari peserta didik di SMP Negeri 7 Kota Mojokerto. Baik ayah bunda semua yang ada di rumah, apa kabar? Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik ayah bunda semuanya, pada program Sapa Yanda kali ini kami ditemani oleh Bu Sri Suharti selaku guru BK di SMP Negeri 7 Mojokerto, ya Bu. Terima kasih. Ini Bapak Alvin, guru agama di SMP Negeri 7. Ya, siap. Baik ayah bunda, tema yang akan kita bahas, kita kaji pada pertemuan kali ini yaitu terkait tentang refleksi hasil pembelajaran pada semester ganjil tahun kemarin menuju capaian pembelajaran yang baik di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Baik ayah bunda semua di rumah, pada kesempatan kali ini kita semua berbahagia Bu Sri. Kenapa kira-kira ada yang tahu? Ya, karena kita semua sudah memasuki tahun baru. Kami ucapkan selamat tahun baru tahun 2023. Baik Bu Sri, biasanya kalau tahun yang baru ini pasti ada harapan-harapan baru. Ada harapan lama juga Bu Sri. Mungkin harapan yang lama ini, yang tahun kemarin belum terwujud, kita semua berdoa di tahun 2023 ini semua harapan-harapan itu terwujud dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang pasti harapan-harapan baru ini akan muncul di tahun baru ini, dan semoga saja harapan baru ini kita semua diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapai tujuan dan cita-cita dan juga harapan yang kita inginkan. Allahumma amin. Baik ayah bunda yang ada di rumah semuanya, kita sudah menerima rapot kemarin peserta didik kita ya. Ayah bunda, yang menjadi pertanyaan saat ini, kira-kira sudah puaskah ayah bunda terhadap nilai-nilai yang sudah dicapai oleh peserta didik, oleh putra-putri ayah bunda semua di rumah? Kira-kira bagaimana ini Bu Sri ya? Menurut pandangan Bu Sri dari segi BK ini, kira-kira ayah bunda atau mungkin Bu Sri sendiri punya putra yang sudah menerima rapot, sehingga kira-kira puas apa tidak ya ayah bunda terhadap hasil belajar dari putra putri itu sendiri? Silakan Bu Sri. Terima kasih Pak Alvin. Kalau saya sendiri sudah tidak mengalami itu, mungkin Bapak Ibu, orang tua, wali murid ya, ini berdasarkan pengalaman kami, itu ada tipe orang tua yang peduli dengan anak, dengan putra putrinya. Ada yang kedua adalah tipe kurang peduli. Nah, yang tipe peduli dengan anak itu setelah membuka rapot, pasti di situ ada yang puas, ada yang kurang puas. Nah, yang puas itu kemungkinan satu, nilainya sesuai dengan kemampuan putra putrinya. Memang anak saya bisa, memang anak saya mampu, saya paham mulai kecil. Nah, yang kurang puas itu adalah karena kok terlalu rendah nilai anak saya, atau bahkan kok terlalu tinggi nilai anak saya. Nah, ini orang tua kurang puas. Itu bagi orang tua yang peduli dengan putra putrinya. Nah, yang tipe kedua adalah yang kurang peduli. Mungkin kurang pedulinya itu karena ini Pak Alvin,
ya, di mana anak ini saat sekolah itu akan sikapnya akan masa bodoh, kemudian juga tidak memperhatikan pelajaran, kurang peduli juga dengan nasihat bapak ibu guru di sekolah. Ini adalah efek dari tipe orang tua yang kurang peduli terhadap putra putrinya. Jadi dia merasa tidak dipedulikan, sehingga aku kenapa itu terbawa ke sifat anak. Nah itu mungkin Pak Alvin ya. Jadi monggo ibu-ibu bapak yang merasa kurang peduli, mohon maaf ya, mungkin bisa memperbaiki diri. Karena apa? Anak remaja Pak Alvin, remaja awal dan menginjak ke remaja itu adalah porsi kasih sayangnya, perhatiannya itu sebenarnya lebih dibanding saat anak-anak. Tapi orang tua itu merasa bahwa anakku sudah besar, sehingga sudah nggak perlu diberi kasih sayang lebih, gantian ke adiknya. Itu salah sebenarnya, sehingga kadang ada anak akhirnya larinya ke teman lawan jenis. Itu karena di rumah perhatian dan kasih sayang dari orang tua kurang. Begitu. Oke, Pak Alvin. Baik, Bu Sri, terima kasih. Memang ada yang pasti ayah bunda di rumah mungkin ada yang puas, ada yang kurang puas atau bahkan tidak puas. Tapi itu semua menjadi evaluasi kita bersama, baik ayah bunda di rumah, baik kami juga dari tim guru SMP Negeri 7 Mojokerto. Semoga di semester depan ini hasil belajar putra putri kita semakin baik dan menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Sri, baik ayah bunda di rumah semuanya, dalam menyongsong capaian yang baik di semester genap tahun pelajaran 2022-2023 ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama, yang harus kita lakukan bersama demi putra putri kita agar menjadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, ayah bunda Bu Sri, yaitu meningkatkan keimanan. Nah, dalam meningkatkan keimanan kita, putra putri kita pun juga mayoritas di SMP 7 ada yang muslim mayoritas, kemudian ada juga yang non muslim. Yang pasti dalam meningkatkan keimanan itu nanti kita membutuhkan sosok seorang orang tua yang mendampinginya, sehingga bagaimana meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan ketakwaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sangat penting itu di zaman sekarang Pak Alvin. Nah itu juga sebagai upaya Bu Sri dalam menangkal peserta didik kita dari upaya-upaya yang negatif dan sesuatu yang tidak baik dan tidak kita inginkan itu terjadi. Nah dalam hal itu seperti Bu Sri contohnya seperti pergaulan bebas, dan mohon maaf ya ini seks bebas, kemudian minum-minuman keras dan juga narkoba dan bahaya-bahaya seperti itu. Kita menginginkan anak-anak kita aman dari hal tersebut Bu Sri. Kalau anak-anak kita imannya baik, tapi kalau rendah yang mudah terpengaruh ke sana Pak Alvin. Jangan sampai ya Bu Sri ya, itu yang itu. Ya, baik, ada beberapa cara ayah bunda Bu Sri bagaimana meningkatkan keimanan, dan juga ini sebagai salah satu step by step, langkah demi langkah dalam menyongsong capaian yang lebih baik lagi, yaitu memperbaiki ibadah. Itu tadi ya, dalam meningkatkan keimanan, bagaimana kita mengawasi peserta didik kita, bagaimana ayah bunda mengawasi putra putrinya di rumah untuk mengajarkan, ayo kita semua, kalau yang Islam ayo kita sholat wajib, kita sholat, yang di sholat pun juga demikian, kita mengajarkan bagaimana mengarahkan anak-anak untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sholat wajib maupun sholat sunnah atau amalan lainnya. Ya, dan yang baik ya di mata anak-anak, baik kita sebagai guru maupun panjenengan sebagai orang tua di rumah. Ya, baik. Kemudian Bu Sri ada cara selanjutnya, yaitu bagaimana kita mengarahkan peserta didik untuk berkumpul, bergabung dengan komunitas-komunitas yang positif, yang sesuai dengan kemampuannya Bu Sri. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, kita harus ikut Pak Alvin, kita harus ikut memilihkan, menyeleksi teman-teman dari anak kita. Karena apa? Teman-teman itu di saat remaja ini pengaruhnya luar biasa. Sukses anak kita itu andil besar itu yang punya andil besar itu adalah teman. Ya, gitu.
Gitu Pak Alvin. Ya, terus kemudian ada lagi Bu Sri, Nggih. mengikuti kajian atau pengajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan. Jadi kalau yang Muslim biasanya ngaji di TPQ, di madrasah diniyah, yang non Muslim mungkin kajian ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing Bu Sri. Di sekolah minggu. Ya, itu yang non Muslim. Ada lagi Bu Sri, Iya. yaitu menjauhi atau menjauhkan peserta didik kita dari lingkungan atau pergaulan yang rawan terhadap perilaku-perilaku negatif. Ayah bunda harus aktif juga mengawasi peserta didik kita atau putra putri jenengan semuanya, bagaimana agar putra putri kita ini terhindar dari dampak-dampak yang negatif itu karena lingkungan yang kurang sehat. Bagaimana Bu Sri hal itu? Iya. Makanya kalau putra putri habis maghrib jangan diperbolehkan, kalau saya katakan lebih ini ya, lebih kencang ya Pak Alvin ya. Jangan diperbolehkan keluar karena malam hari itu lebih cobaannya lebih banyak daripada siang hari. Bagaimana siang hari kalau mau merokok nampak kelihatan orang lain, tapi kalau malam hari kan nggak kelihatan. Nah itu jadi rawan untuk arah ke kenakalan. Gitu Pak Alvin. Ya. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, jadi seperti itu ya. Bagaimana kita aktif mengawasi putra putri kita, benar yang dikatakan Bu Sri, kita awasi. Kalau malam-malam mau keluar kita tanya mau kemana, kan gitu. Ya, kemudian biar jelas tujuannya kemana. Kali dicek Pak Alvin, ya. Karena anak usia remaja ini cirinya adalah selain ini kasih sayangnya minta lebih, juga anak-anak itu nggak mau dimarahi. Nah, sehingga kalau nggak mau dimarahi akhirnya apa, dia mengatakan bohong, berbuat bohong, takut ketahuan merokok, enggak merokok. Nah suatu kali orang tua sesekali ngecek ini anak di mana, itu sekali dicek. Itu Pak Alvin solusinya. Betul. Jadi seperti itu ayah bunda. Jadi pengawasan di rumah itu juga harus aktif agar putra putri kita terhindar dari dampak-dampak negatif. Selain itu juga kita bagaimana sering mengevaluasi diri, atau dalam bahasa Islam itu muhasabah diri. Jadi introspeksi diri, bagaimana apa yang kurang dari kita perbaiki, kita ajarkan itu kepada putra putri kita agar mampu mengevaluasi dirinya, agar kalau sudah ketemu kesalahannya agar mereka cepat-cepat memperbaikinya. Jadi seperti itu ya Bu Sri. Selain itu juga kita inginkan bahwasanya dalam menyongsong capaian yang baik di semester genap ini Bu Sri, ayah bunda semuanya di rumah, itu adalah putra putri kita mengembangkan sikap mandiri. Kenapa demikian? Karena putra putri kita banyak manfaatnya. Ya, betul, banyak manfaatnya sekali. Salah satunya adalah ayah bunda Bu Sri, dalam mandiri itu anak itu akan memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Begitu ya Bu Sri ya? Betul. Anak-anak sekarang itu diberi tugas langsung buka Google. Gitu salah satu contohnya seperti itu. Iya, betul. Jadi seperti itu, harus tanggung jawab. Kenapa? Karena anak-anak ini masa peralihan dari remaja dewasa, bukan gitu ya Bu Sri? Jadi harus mandiri dan juga tanggung jawab. Ya, latihan ya gitu. Kemudian dari mandiri itu muncul sikap tidak mudah menyerah, memiliki daya juang yang tinggi, tekun, ulet, dan giat. Jadi kalau sudah giat, insya Allah semuanya aman. Begitu Bu Sri ya? Ini ada tambahan? Ya, kunci sukses anak itu terletak pada tekun. Ya. Tidak bisa tapi tekun, itu akan nantinya hasilnya luar biasa. Dibanding anak yang bisa, anak yang mampu tapi tidak tekun, itu tidak akan menghasilkan nanti. Hasilnya lebih rendah dibanding anak yang kurang bisa tapi tekun. Itu Pak Alvin. Terus selain itu juga dampaknya adalah mampu mencari problem solving atau mencari solusi pada setiap masalah yang mereka hadapi. Kalau putra putri kita mandiri, kita bayangkan di sini, ayah bunda semua di rumah. Kalau putra putri kita sudah mandiri, terus kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang salah mungkin ya, mana yang buruk. Terus kemudian suatu ketika mereka akan terkena suatu masalah, maka dengan mandiri itu dengan sikap tanggung jawab mereka akan mampu mencari solusi. Bukan gitu ya Bu Sri? Iya, selain itu juga mengembangkan sikap percaya diri. Ya, jadi sehingga percaya diri itu mampu menumbuhkan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya ada
dari mandiri itu timbul nanti kreatif, kemudian berpikir kritis, bernalar kritis, terus yang itu akan membawa mereka dalam kesuksesan. Kira ada tambah Bu Sri? Mungkin. Saya kira itu cukup Pak Alvin. Ya. Mungkin. Baik, ayah bunda yang ada di rumah, demikian itu tadi. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, Bu Sri, terkait bagaimana refleksi hasil pembelajaran putra putri kita di semester ganjil kemarin, kemudian bagaimana langkah untuk menyongsong capaian terbaik di semester genap ini adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dengan bagaimana kita menjadi tauladan yang baik, ayah bunda dan guru-guru menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik putra putri kita dalam hal beribadah yang pasti, dalam hal tanggung jawab, dalam hal memiliki daya juang yang kuat, dalam hal giat belajar dan giat bekerja. Selain meningkatkan keimanan juga, kita harus mengembangkan sikap mandiri sehingga putra putri kita menjadi mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab, sikap ulet, giat bekerja, percaya diri, dan mampu menyelesaikan masalah yang pasti dengan keadaan yang baik-baik saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ayah bunda semuanya. Semoga ayah bunda semuanya tetap semangat dalam mendidik putra putrinya di rumah, dan kami pun juga Dewan Guru di sekolah juga semangat lagi untuk mendidik putra putri peserta didik kita di SMP Negeri 7 Kota Mojokerto untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bu Sri, ada tambahan lagi? Mungkin? Sudah, saya kira cukup Pak Alvin. Ya, baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh solehah, yang bermanfaat, yang berguna bagi orang tua, bagi guru, bagi nusa bangsa dan juga agama. Akhirul kalam, fal afamikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.